Wah, sangat menarik melihat pergerakan gold di dalam 1 atau 2 pekan terakhir, terutama di penghujung pekan yang lalu, di mana pasca FOMC gold justru sempat kembali tertekan, namun di penghujung hari Jumat justru kita melihat rebound yang cukup fantastis hingga area 1742. Meskipun lagi-lagi PR yang harus ditembus setelah 1744 sebagai area resistensi psikologis untuk sementara ini. Tapi kita lihat, kalau secara fundamental, apa yang membuat sempat terjadi terpuruk bukan dikarenakan kebijakan Fed yang cenderung mengecewakan, tapi justru karena kepanikan yang kembali melanda akibat ditakutkannya ada kembali terjadi second wave of pandemic. Hal ini tentunya sudah pernah kita kupas di jauh-jauh hari sebelumnya dengan antisipasi-antisipasi selanjutnya. Tapi secara normal, seharusnya itu akan sangat menguntungkan di sisi safe haven gold. Meskipun lagi-lagi juga safe haven gold bisa beralih fungsi menjadi aset penjamin di mana posisi likuiditas akan dijadikan untuk menambal kerugian yang terjadi di bursa saham global. Dan itu yang kemungkinan akan terjadi mirip dengan apa yang terjadi saat di bulan Maret. So, apakah potensi kali ini penurunan akan jauh lebih dalam seperti sebelumnya atau relatif sudah terantisipasi? Menurut saya, kemungkinan ini sudah terantisipasi dengan baik karena Powell di pertemuan pekan lalu sudah mengatakan dan kembali menegaskan bahwa Central Bank masih dalam monetary easing kurang lebih dalam 2 tahun ke depan, bahkan menjamin bahwa tidak ada kenaikan suku bunga. Nah, kalau seperti itu adanya, berarti kemungkinan potensi penurunan ini adalah potensi momentum untuk mencari buy on dip untuk medium atau bahkan long term. Untuk Anda yang sempat menghadiri webinar kami, maka Anda akan mengetahui bahwa ini adalah momentum yang akan sangat dinanti-nanti, di mana di penghujung bulan Juni atau mungkin di pertengahan bulan Juni ini akan terjadi reversal bullish yang mungkin menjadi momentum yang sangat-sangat dinantikan. So, secara outlook fundamental hari ini juga akan difokuskan dengan potensi dari pertemuan Uni Eropa dan juga Inggris yang mungkin akan kembali mengalami kegagalan, dan lagi-lagi secara normal ini harus menjadi bahan bakar yang empuk untuk kenaikan gold. Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah kekhawatiran dalam hal resentiment, yaitu bursa saham global. Technical View 15 Juni 2020, Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 15 Juni 2020 per jam 11:58 waktu Indonesia bagian Barat. High 1734.00, low 1726.60 sampai saat ini, dan running price kini bertahan di 1728.20. Suatu pengulangan dari apa yang sempat terjadi di akhir pekan lalu. Di hari Jumat, area yang sempat terjadi kurang lebih mirip dengan apa yang terjadi sekarang. Di pagi kurang lebih dengan menciptakan area terendah di 1722 di hari Jumat yang lalu kemudian rebound di 1730, dan kala itu kita sedang membahasnya berada di area 1728 ataupun 29, dan kali ini pun kejadiannya sama dengan area tertinggi 1734, tapi area terendah masih tertahan 1726. Kalau Anda simak dengan pergerakan di akhir pekan lalu, tentunya Anda paham bahwa kenaikanlah yang terjadi dan itu sudah mencapai 1740.80. Meskipun kalau kita perhatikan areal tertinggi 1744 lagi-lagi tidak tersentuh atau bahkan masih relatif kuat untuk sementara waktu ini. So, big homework atau PR atau tugas besarnya adalah masih di area 1744. Kalau itu berhasil ditembus, maka kemungkinan potensi kenaikan akan dilanjutkan. Tapi untuk kali ini saya rasa saya masih penasaran apakah kita masih bisa untuk mengharapkan ada swing low untuk terjadinya let's say right shoulder. Kalau misalkan kita asumsikan ini adalah sebagai inverted head and shoulder wannabe. Jadi artinya saya masih berpikir bahwa akan ada swing low yang cukup maksimum, meskipun maksimumnya mungkin saja saya hanya merefleksikan itu di 1714 atau bahkan setara dengan area left shoulder di area 1705 ataupun 1700. Tapi kalau seperti ini nampaknya areal pun tidak mesti atau tidak harus equal atau bahkan menjuntai ke bawah. Bisa saja areal tersebut terhenti di area 1720 persis dengan apa yang terjadi di hari Jumat yang lalu, dengan area terendah tercipta di 1722.10. So, kita perbesar sedikit di sini. Jadi kalau misalkan pun ini swing low, kita asumsikan swing low yang kemarin terjadi di hari Jumat itu sudah cukup maksimal. Jadi kemungkinan hari ini kalau ada retest di area 1720 ataupun 1722, saya rasa itu menjadi area yang sangat maksimal untuk melakukan buy on dip. Meskipun I agree ini harusnya akan terjadi
penurunan terlebih dahulu. Tapi saya tidak melihat area penurunannya sebagai peluangnya, tapi lebih kepada peluang untuk mencari area buy on dip dengan asumsi bahwa inverted head and shoulder akan segera terbentuk. Ingat bahwa kemungkinan potensinya dia hanya swing low lalu kemudian membentuk tail seperti demikian lalu kemudian dia rebound. Jadi ini terbuka, sangat terbuka sekali kemungkinan terjadinya swing low lalu kemudian real body untuk hari ini ternyata tertutup let's say dengan body yang cukup kecil tapi dengan tail yang cukup menjuntai panjang. Salah satu akibatnya mungkin diakibatkan dengan kepanikan ataupun kekhawatiran terhadap adanya potensi dari gelombang kedua pandemi. Jadi itu yang bisa mengakibatkan potensi penurunan akibat kepanikan di sektor riskier aset atau bursa saham. Jadi ingat bahwa meskipun posisi si gold ini sebagai safe haven, bisa saja dia teralihkan fungsinya sebagai aset penjamin, di mana dia dilikuidasi terlebih dahulu untuk menutupi kerugian atau mengcover let's say minus yang terjadi di bursa saham. Jadi itu bisa terjadi, dan kalau itu terjadi berarti kita tinggal mencari area pullbacknya atau dipnya terlebih dahulu, dan saya perkirakan area garis merah 1712 atau 1714 atau kurang lebih 1705. Tapi untuk tail itu kurang lebih yang terjadi, lalu kemudian real body-nya mungkin di area 1720 atau 1722. Nah lalu kemudian kalau ini terjadi maka bukan mustahil bisa saja dia seketika kembali lagi, karena kepanikan tersebut justru harusnya menguntungkan di sisi gold sebagai safe haven. Apalagi di pekan ini kita akan menantikan paket stimulus yang menurut informasi rumor yang beredar bahwa BOE Bank of England kali ini akan mengucurkan paket QE-nya atau menambahkan paket QE-nya, dan juga nanti sore ataupun nanti malam tentative time kemungkinan kita akan terfokus dengan perjanjian ataupun pertemuan antara pemimpin Uni Eropa dan Inggris. Jadi ini masih ada swing low, lalu kemudian untuk terjadinya rebound dikarenakan kekhawatiran juga paket stimulus atau kebijakan ekonomi paket stimulus. Di grafik keempat ini bisa diasumsikan mirip dengan double top, jadi artinya kemungkinan ada swing low itu akan terwujud, dan neckline akan berada di kisaran 1724, which is area terendah sampai saat ini 1726.60. Harap berhati-hati karena kemungkinan bisa saja dia ditembus, tapi juga perhatikan area biru berikutnya sebagai area historical price seperti yang ini saya tandai, itu adalah di area 1720 atau 1721. Lalu kemudian area 38% dari Fibonacci retracement kita 1716 dan 50% area di 1707. Jadi itu adalah area support penting. Menurut saya idealnya kurang lebih kita bisa melakukan buy di area tersebut. Tapi untuk hari ini kurang lebih saja saya adalah melakukan buy on dip di kisaran 1722.20 ataupun 1724.00 dengan target pertama adalah 1728.60 dan target kedua adalah 1735.00. Stop loss saya antisipasi kali ini di 1716.00. Meskipun lagi-lagi saya ingatkan bahwa ini adalah area ideal yang cukup baik untuk melakukan buy on dip, terutama untuk Anda yang menginginkan strategi medium term ataupun jangka panjang. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.